Hai Sobat Enforce, apa kabar? Ini adalah sekilas update mengenai aturan pajak terbaru tentang ketentuan pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. So, bagi Sobat Enforce yang mempunyai daftar piutang tak tertagih di pembukuan usaha kalian, tonton video ini sampai selesai ya. Pemerintah menerbitkan aturan baru sebagai update dari PMK nomor 81 tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 219 tahun 2012 tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu PMK nomor 74 tahun 2024 yang baru aja diundangkan pada Oktober 2024 lalu. Nah, hal-hal apa saja yang diupdate di PMK nomor 74 ini kita coba rangkum secara garis besar ya. Ada beberapa pasal dari PMK sebelumnya yang dicabut dan diganti di PMK 74 ini. Tapi ada beberapa pasal yang juga masih berlaku. Jadi, update yang pertama, PMK 74 tahun 2024 ini lebih detail dalam menjelaskan bahwa ada dua metode pembebanan penghapusan piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu metode direct write-off, yaitu melalui pembebanan biaya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih secara langsung, dan yang kedua adalah melalui metode pencadangan. Mudahnya, PMK ini menjelaskan bagi wajib pajak yang merupakan bank atau badan usaha yang menyalurkan kredit atau membukukan aset keuangan berupa piutang kredit atau pembiayaan, maka pembebanan penghapusan piutang tak tertagihnya harus dilakukan melalui metode pencadangan. Sementara itu, wajib pajak selain yang disebutkan tadi dapat melakukan pembebanannya melalui metode direct write-off. Update kedua, PMK baru ini juga lebih detail dalam menjelaskan cara menghitung pembentukan biaya cadangan piutang tak tertagih secara fiskal yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Secara konsep, perhitungan biaya pembentukan cadangan secara fiskal menyesuaikan konsep CKPN komersial berdasarkan PSAK, yaitu nilai tercatat akhir dikurangi dengan nilai tercatat awal. PMK 74 ini menjelaskan bagaimana cara menghitung keduanya. Sobat Enforce jangan lupa untuk memperhatikan ketentuan adanya batasan tertentu untuk besaran nilai piutang tercatat akhir sesuai kelompok piutang dan juga adanya ketentuan peralihan untuk besaran nilai piutang tercatat awal. Update yang ketiga, PMK 74 ini mengatur ada dua jenis pengelompokan piutang. Yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan tahapannya atau staging, dan yang kedua pengelompokan berdasarkan kolektibilitasnya. Sebagai informasi, PMK sebelumnya hanya mengatur pengelompokan berdasarkan kolektibilitas saja. PMK 74 juga mengatur mana wajib pajak yang menggunakan pengelompokan berdasarkan staging dan juga mana wajib pajak yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kolektibilitas. Update keempat, PMK 74 mengatur adanya pengecualian pengurangan nilai agunan. Untuk pengelompokan yang berdasarkan staging, tidak dikurangi agunan. Hal ini berlaku juga untuk penghitungan cadangan piutang kolektibilitas lancar untuk beberapa penyaluran kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perhatikan dan jangan sampai keliru ya. Berikutnya, update kelima, PMK 74 tahun 2024 menegaskan kembali apa saja dokumen yang dipersyaratkan wajib dilampirkan dalam SPT tahunan wajib pajak, yaitu daftar nominatif piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan juga salinan pemenuhan pembuktiannya. Format terbaru daftar nominatif juga diperbarui dalam PMK 74 ini. Sobat sekalian bisa cek di lampiran PMK 74. Update ke-6, PMK 74 juga menegaskan bahwa apabila ada penerimaan kembali selama tahun berjalan atas piutang-piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, maka harus diakui sebagai penghasilan di tahun pajak bersangkutan. Nah, itulah tadi gambaran besar dari PMK 74 tahun 2024. Kalau Sobat Enforce A mau tahu info perpajakan lainnya, yuk follow IG kita di @enforcea dan jangan lupa subscribe, like, dan share video-videonya.